Becky dan Hunter terjebak di puncak menara tua setinggi 2.000 kaki, tanpa sinyal dan tanpa jalan turun. Dalam usaha bertahan hidup, mereka menggunakan segala cara, termasuk drone yang akhirnya hancur tertabrak truk. Di tengah keputusasaan, Becky baru menyadari bahwa Hunter sebenarnya telah meninggal sejak jatuh, dan selama ini ia hanya berbicara dengan halusinasi. Dengan tekad bertahan hidup, Becky makan burung mentah, menyembunyikan ponsel dalam tubuh Hunter, lalu mendorongnya agar pesan bisa terkirim. Tapi sebelum semua itu terjadi, segalanya bermula saat Hunter hampir mencapai bagian terakhir tangga. Di atas menara setinggi 2.000 kaki, Hunter iseng mengguncang tangga demi menakuti sahabat penakutnya Becky. Ia tidak sadar kalau aksi jahil itu bikin sekrup-sekrup tangga jadi longgar. Setelah sampai di puncak, mereka mulai foto-foto gaya bebas seperti influencer. Tapi ketika mereka hendak turun, tangga tiba-tiba melorot ke bawah dan satu persatu bautnya copot. Becky langsung terpeleset dan jatuh. Beruntung tali pengaman masih menahan tubuhnya. Tubuh Becky menggantung di udara, bergoyang seperti ayunan rusak yang nyaris putus. Kalau sampai jatuh, tubuhnya pasti hancur. Hunter buru-buru pegang erat tali itu dan berusaha menarik Becky naik, tapi kakinya sempat terpeleset juga. Guncangan itu bikin Becky menjerit ketakutan. Syukurnya, Hunter bisa mengendalikan diri dan mereka mulai kerjasama menarik dan memanjat bareng. Setelah perjuangan penuh ketegangan, akhirnya Becky bisa kembali naik ke atas dengan selamat. Namun, ketenangan itu langsung buyar saat mereka sadar situasi makin parah. Tangga yang tadi mereka panjat sudah patah total dan jatuh ke tanah. Kini mereka benar-benar terjebak di menara tua itu tanpa jalan turun. Hunter mencoba pakai ponsel, tapi di ketinggian itu sinyal hilang total. Mereka bongkar kotak perkakas dan cuma nemu teropong dan pistol suar. Tiba-tiba Hunter lihat postingan yang dia unggah dari bawah tadi punya ratusan like, artinya mungkin sinyal masih ada di sedikit lebih bawah. Ia ketik pesan minta tolong, ikat ponselnya di tali, lalu perlahan turunkan ke bawah. Tapi ternyata talinya nggak cukup panjang dan mereka nggak tahu apakah pesan itu sampai. Hunter pun ambil keputusan gila. Ia turun lewat sisa tangga yang rusak sambil bergelantungan di udara. Hunter bahkan sampai lepas satu tangan demi menjatuhkan ponselnya lebih rendah lagi. Becky hampir nggak bisa bernapas karena stres lihat sahabatnya seperti itu. Hunter pun mulai kehabisan tenaga dan tetap nggak dapat sinyal, akhirnya ia harus naik lagi. Saat mereka nyaris menyerah, Becky punya ide baru. Kalau sinyal ada di tanah, kenapa nggak jatuhin ponselnya langsung ke bawah? Hunter setuju, lalu masukkan ponselnya ke dalam sepatu, lilit dengan bra buat bantalan, dan lemparkan ke bawah dari 2.000 kaki. Tapi mereka nggak tahu apakah ponselnya selamat atau hancur berkeping-keping. Mereka duduk menunggu dengan harapan kosong. Berjam-jam berlalu, tapi bantuan tak kunjung datang. Saat harapan nyaris habis, Hunter melihat seseorang lewat di bawah melalui teropongnya. Keduanya langsung teriak sekencang mungkin, tapi jaraknya terlalu jauh. Pria itu tak dengar apapun dan mulai berjalan menjauh. Becky lempar sepatunya ke bawah, tapi tetap tak digubris. Sepatu kedua dilempar dan kali ini mengenai besi. Suaranya bikin pria itu berhenti. Ia ambil sepatu itu, tapi anehnya malah buang lagi tanpa lihat ke atas. Mereka benar-benar putus asa. Becky ambil pistol suar, siap tembak, tapi Hunter tahan karena siang hari cahaya suar tak akan terlihat. Hunter lihat mobil RV di dekat situ dan tebak pria itu datang untuk camping, jadi kemungkinan besar belum akan pergi. Mereka sepakat menunggu hingga malam. Begitu langit gelap, mereka tembakkan suar ke langit dengan harapan besar. Cahaya terang langsung menyala di langit dan pria itu melihat ke atas. Hunter dan Becky dipenuhi harapan karena mereka pikir penyelamatan akan segera datang.
Tapi yang terjadi justru mengejutkan. Lewat teropong, mereka lihat pria itu malah mendekati mobil mereka. Tanpa ragu, ia hancurkan kaca jendela mobil dan masuk ke dalam. Mesin mobil menyala dan mereka hanya bisa teriak dari jauh melihat harapan terakhir mereka dicuri. Pria itu tancap gas membawa pergi satu-satunya harapan yang mereka punya. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain berharap si pencuri itu akan sadar dan menghubungi tim penyelamat. Malam berlalu dalam ketidakpastian. Keesokan paginya pun tetap tak ada pertolongan yang datang. Tubuh mereka sudah lemas karena sehari semalam tanpa air. Tak bisa menunggu lagi, Hunter nekat mencoba ambil ransel yang tersangkut di piringan besi bawah menara. Meski Becky minta Hunter untuk tidak lakukan itu, Hunter tetap turun. Ia ikat tali pengaman di tiang dan mulai menuruni sisi menara perlahan. Tiba-tiba tangannya terpeleset dan ia menggantung di udara, berusaha tenang dan terus menuruni tali. Saat sampai di ujung tali, ransel itu masih terlalu jauh untuk dijangkau. Hunter coba condongkan badan dan ulurkan tangan, tapi tetap tak sampai. Di atas, Becky sudah gemetar ketakutan. Hunter malah ambil keputusan lebih gila. Ia lepas tali pengaman dan mulai mengayun di udara. Ia ayunkan tubuh lalu lompat. Dan keajaiban terjadi. Ia mendarat tepat di piringan besi itu. Hunter langsung buka ransel dan minum air sepuasnya, sementara Becky cuma bisa menelan ludah dari atas. Tapi masalahnya belum selesai, Hunter harus kembali naik. Ia berdiri, menyeimbangkan diri di atas piringan, mencoba jangkau tali. Tangannya tak sampai, lalu ia dapat ide nekat. Ambil tongkat selfie dan coba kaitkan ransel ke tali. Berkali-kali gagal karena ransel terlalu berat. Saat nyaris menyerah, ia akhirnya bisa kaitkan ransel ke tali. Ia fokus penuh, lalu lompat dan berhasil menangkap ranselnya di udara. Becky langsung tarik tali sekuat tenaga dari atas. Sementara itu Hunter pancat cepat, tangan dan kaki terus bergerak. Dan akhirnya dia berhasil kembali ke atas. Sekarang Becky hanya butuh menjangkau bagian terakhir dari tangga supaya bisa aman. Tapi di detik yang sama, sesuatu yang mengerikan terjadi begitu cepat. Tangan Hunter tidak lagi sanggup menahan tubuhnya. Pegangannya lepas dan tubuhnya langsung terjatuh ke bawah. Becky berdiri diam, terpaku oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tak sanggup percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Air mata mengalir deras saat ia perlahan mendekat ke tepi menara. Ia siap menerima kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi, di saat terakhir sebelum tubuhnya menyentuh dasar, Hunter berhasil menangkap tali yang tergantung. Tangannya penuh luka dan darah, tapi ia tetap bertahan menggenggam tali itu. Becky harus menarik Hunter sendirian, dan itu terasa hampir mustahil. Ia sadar tidak ada waktu untuk panik, lalu tumpukan seluruh kekuatan di kakinya. Dengan seluruh tenaga, ia tarik tali pelan-pelan sambil menahan air mata. Tarikan terakhir membuat Hunter akhirnya kembali ke atas dengan selamat. Tas ransel yang berisi air dan drone pun ikut berhasil diselamatkan. Becky langsung membuka ransel dan menemukan botol air yang tersisa. Tanpa pikir panjang, ia langsung meminumnya habis-habisan. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia merasa sedikit lega. Setelah itu, mereka menemukan drone di dalam tas dan segera menyusun rencana. Di antara barang-barang, Becky menemukan struk restoran bekas di dalam ransel itu. Dengan pensil eyeliner, ia menulis pesan minta tolong di balik kertas itu. Lalu ia jepitkan kertas tersebut ke drone dan bersiap mengarahkannya ke motel terdekat. Drone pun meluncur mulus dan melaju kencang menuju tujuan. Tapi belum terlalu jauh, baterai drone tiba-tiba habis di tengah jalan. Becky buru-buru tarik balik drone sebelum jatuh menghantam tanah. Di detik terakhir sebelum drone kehilangan daya sepenuhnya, Becky berhasil menangkapnya. Tapi tanpa baterai, pesan itu tetap tidak bisa dikirim. Harapan mereka kembali redup seketika. Tiba-tiba, Becky teringat pada lampu sinyal yang ada di puncak menara. Mungkin saja mereka bisa manfaatkan itu untuk mengisi daya drone kembali.
Becky mengambil ransel lalu mulai memanjat menara sekali lagi. Kedua tangan dan kakinya bekerja keras sambil menahan tubuhnya yang nyaris habis tenaga. Ia terus naik sampai ke bagian paling atas. Begitu sampai, ia buka penutup lampu dan mencabut bohlamnya. Dengan harapan penuh, ia sambungkan charger drone ke soket lampu itu. Keajaiban datang tanpa diduga. Charger mulai menyala dan baterai drone mulai terisi. Becky diam tak bergerak sedikit pun selama 2 jam penuh. Begitu baterai penuh, ia turun kembali ke platform dengan semangat baru. Tanpa buang waktu, ia langsung menerbangkan drone lagi ke arah motel. Bangunan mulai terlihat di layar kamera drone. Mereka tinggal selangkah lagi dari tempat yang berpenghuni. Tapi, tiba-tiba sebuah truk lewat dan menabrak drone itu hingga hancur berkeping-keping. Becky hanya bisa terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa percaya bahwa harapan mereka benar-benar pupus. Ia perhatikan sopir truk itu keluar dari kabin dan melihat sekeliling. Jika sopir itu menemukan kertas besan, maka mereka masih punya peluang. Tapi pria itu tidak melihat apa-apa dan kembali masuk ke dalam truk. Kendaraan itu pun pergi begitu saja tanpa membawa harapan apa-apa. Becky jatuh terduduk sambil menangis sejadi-jadinya. Semua harapan telah hancur total dan kenyataan jauh lebih buruk mulai terungkap. Saat Becky menoleh ke arah Hunter, ia melihat luka di tubuh Hunter semakin parah dan menghitam. Rasa sakit menyelimuti tubuh dan hatinya dalam satu waktu. Perlahan ia sadar akan kebenaran yang mengerikan. Hunter sebenarnya sudah meninggal saat jatuh ke piringan besi itu. Yang selama ini bersama Becky hanyalah bayangan dari ingatan yang masih tertinggal. Becky ternyata hanya menarik ransel kosong, bukan tubuh sahabatnya. Selama ini ia sendirian di menara tinggi itu, berbicara pada sesuatu yang sudah tidak hidup. Di bawah terik matahari, tubuh Becky akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Seekor burung nasar terbang rendah dan mematuk paha Becky yang berdarah. Namun tiba-tiba, mata Becky terbuka dan ia mencengkeram leher burung itu. Ia kemudian mulai memakan burung itu mentah-mentah. Tak ada rasa jijik atau takut dalam dirinya saat itu. Yang tersisa hanyalah satu tekad kuat dalam pikirannya. Ia harus bertahan hidup bagaimana caranya. Setelah makan, Becky membuka ikatan tali pengaman. Ia turun melewati sisa tangga dan mengaitkan tali ke tiang paling bawah. Sisa tali dijatuhkan, ia genggam dan mulai meluncur cepat ke bawah. Tak ada lagi keraguan dalam setiap gerakannya. Ia sampai di ujung tali dengan cepat, melepas kaitan dan melompat ke atas piringan. Matanya menatap tubuh Hunter yang sudah membusuk dan hatinya remuk. Tapi yang ia lakukan selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Ia ambil ponsel dan ketik pesan ke ayahnya. Walau sinyal masih belum muncul, ia lepas sepatu Hunter, masukkan ponsel ke dalamnya, lalu dorong masuk ke luka di tubuh Hunter. Setelah semuanya siap, Becky mendorong tubuh Hunter jatuh dari ketinggian 2000 kaki. Dengan bantalan tubuh dan sepatu, ponsel itu bisa selamat di tanah. Begitu menyentuh dasar, sinyal akan muncul dan pesan akan terkirim. Ayahnya, James, langsung menerima pesan dan menghubungi 911. Ia bergegas menuju lokasi menara tua tempat putrinya berada. Becky akhirnya berhasil diselamatkan. I don't get it either. What?